Kalau saya pribadi, Bang Ivan, saya dapat beasiswanya bahkan dari awal kuliah. Jadi sebelum masuk kuliah udah keterima beasiswa sampai lulus gitu. Nama beasiswa ya? Nama beasiswanya itu. Artinya kalau beasiswa itu teman-teman ada dari kampus. Jadi kita bisa nyari kalau di Malaysia itu dari kampusnya, dan nggak mesti AMM, maksudnya di kampus lain juga pasti ada. Pasti ada. Dan juga dari dari luar. Artinya nggak sekedar nulis, oh saya pengen beasiswa nih, tolong dong. Nggak gitu. Nggak bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kali ini saya berada di tempat yang berbeda dari biasanya, karena ingin membahas sesuatu yang berbeda juga. Karena memang permintaan dari beberapa teman-teman juga, dan ya murid-murid saya yang bertanya tentang kuliah di Malaysia. Dan kebetulan memang saya ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk kuliah di Malaysia ketika S2. Banyak orang yang mengira kuliah di Malaysia itu mahal. Sekarang saya ini mau ngobrol bersama teman saya mengenai apakah fakta itu betul dan bagaimana mengatasinya. Nah, sekarang saya bersama teman saya yang sama-sama kuliah di sana. Hanya saja beliau ini di bawah saya, S1 maksudnya, dan saya S2, yaitu Rahmat Aris Saputra. Halo guys. Kita nggak pakai hello guys. Nggak apa-apa. Oke. Gimana Rahmat? Sehat? Alhamdulillah tambah sehat. Alhamdulillah, Ya. tambah Bang sehat. Ivan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya teman-teman, jadi ini teman saya Rahmat baru selesai nggak boleh? Baru selesai. Di S1 di Jurusan sastra Inggris, teman-teman. Sastra Inggris ya. Jadi kami sama-sama di IIUM, nama kampusnya. Kepanjangannya apa? International Islamic University Malaysia, guys. Nah, itulah. Jadi kami satu kampus. Saya di S2 bidang Usuluddin, ya kan, bidang agama. Nah sekarang kita mau tanya nih Rahmat ya, mungkin sebelum ke kenapa kuliah di Malaysia atau mungkin peluang beasiswa dan karir di sana, ini mungkin Rahmat bisa cerita dulu sebelum ke Malaysia itu gimana? Kenapa sampai kepikiran ke sana? Oke. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman, Sambil minum kan? oh iya, gas. Jadi kalau saya pribadi, saya tertarik untuk kuliah ke Malaysia karena saya lihat, saya kan jurusannya sastra Inggris ya. Saya melihat kalau dari segi silabus dan dari segi materi yang akan saya pelajari, itu materi di Malaysia itu lebih dalam tuh ya teman-teman. Ketimbang kalau karena saya berasal dari Aceh, saya juga sempat melihat silabusnya dan itu kurang fokus seperti yang ada di Malaysia. Selain itu saya juga melihat dari segi kampusnya sendiri. Nah di Malaysia itu walaupun jaraknya nggak terlalu jauh dari Indonesia, tapi kampus-kampusnya itu secara ranking dunia itu juga sudah tinggi banget ketimbang di Indonesia ataupun di Aceh. Jadi saya juga melihat, kalau saya kuliah di kampus ini nanti begitu saya lulus mungkin saya punya nilai lebih karena kampusnya lebih baik. Jadi ya itu sebenarnya. Berarti pertimbangannya pertama dari segi jurusan ya, dari segi jurusan, silabus, apa yang mau kita ambil. Betul. Dan juga dari kampusnya gitu ya. Berarti itu penting untuk kita sebelum memilih kampus itu untuk mempertimbangkan dua hal itu ya. Iya, penting sekali karena kan pada akhirnya kita akan belajar di situ dan kita juga akan graduate dari situ. Itu penting sekali. Ada beberapa jurusan itu yang mungkin memang di dalam negeri mungkin lebih bagus juga ya. Ada beberapa jurusan yang ya di luar negeri itu lebih cocok. Mungkin jurusan saya juga itu. Saya kan di bidang Usuluddin, di bidang kalau di Indonesia ini mungkin akidah filsafat istilahnya ya, pemikiran Islam. Nah, itu dulu ketika di Gontor, taman S1 saya di Unida Gontor. Nah, pas mau lanjut S2 itu juga mikir-mikir juga ini mau lanjut kemana gitu kan. Apakah di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Dan itulah pertimbangannya juga itu. Misalnya, ini kalau di luar negeri, misalnya kita kan belajar sama siapa gitu. Apalagi bidang saya ini kan agama, jadi terus bidang apa ya? Tepi jurang lah bisa dibilang mana. Karena concern saya dari dulu memang tentang akidah. Akidah ini kan berhubungan dengan nanti kita mempelajari aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan Islam, liberalisme, sekularisme sebagainya. Dan beberapa kawan itu ada yang istilahnya memperingati itu, nih jangan sampai belajar ini malah nanti
jadi liberal kayak gitu dan sebagainya. Dan emang udah ada faktanya, dan saya di tesis juga membahas itu. Makanya karena fakta itulah pertimbangan saya kayaknya nih kalau di Indonesia kayaknya agak sedikit misalnya tempat yang bisa membantu saya untuk mendalami ini. Berarti abang juga sempat riset ya sebelum? Ya, riset. Di dalam negeri bagus, mungkin kalaupun di dalam negeri mungkin saya akan melanjutkan di Gontor juga ya. Tapi di luar negeri lebih karena jurusannya itu lebih cocok di kampus di AIUM, karena emang guru-guru saya sebelumnya kayak profesor-profesor yang mengajarkan saya ketika di Unida itu dosennya itu lulusan dari kampus ini AIUM. Jadi saya ya istilahnya mengikut guru lah kan, sanad guru lah kayak gitu. Dan karena juga kalau saya Mat lebih karena bahasa ya Mat. Kalau di Timur Tengah kan Arab rata-rata, dan saya emang kepengen S2 tuh belajar agama pakai bahasa Inggris. Menarik ya. Maka di AIUM ini kan internasional, kita pengantarnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan itu salah satunya. Sekarang masuk ke biayanya. Jadi, apakah itu jadi pertimbangan ketika kuliah di Malaysia? Oh nanti biayanya gimana, mahal? Apa udah dapat info bahwasanya biaya di sana? Kalau dari segi biaya, well, kalau untuk saya pribadi sebenarnya memang kalau jujur memang mahal gitu kan, dengan mata uangnya ringgit lebih tinggi dari rupiah. Tapi kan balik lagi tergantung kemampuan finansial orang-orang ya. Bagi saya itu mahal, dan karena alhamdulillah saya dapat beasiswa dan ya alhamdulillah bisa sampai lulus. Tapi kan ada teman-teman yang berasal dari kemampuan finansial yang lebih tinggi, yang lebih bagus, ya mereka self funded, mereka bayar sendiri, itu nggak masalah. Tapi balik lagi kalau bagi saya pribadi, kalau nggak ada beasiswa saya bakalan kuliah di Aceh aja gitu. Oh gitu. Oh berarti itu jadi pertimbangan betul pasti. Kalau biaya. Pasti. Beasiswa dari awal mau kuliah atau ketika Kalau saya pribadi Bang Ivan, saya dapat beasiswanya bahkan dari awal kuliah. Jadi sebelum masuk kuliah udah keterima beasiswa sampai lulus gitu. Nama beasiswa ya? Nama beasiswanya itu beasiswa dari Yayasan Khazanah. Boleh dicek ya di Google ya teman-teman. Jadi Yayasan Khazanah ini salah satu badan kepemerintahan yang ada di Malaysia. Mereka itu ingin memberikan beasiswa bukan cuma ke rakyat Malaysianya aja, tapi dia ingin berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia negara-negara tetangga Malaysia, termasuklah Indonesia. Ya emang kalau kita lihat peluang beasiswa sebenarnya itu ya di mana-mana banyak kan. Banyak di dalam negeri juga banyak. Benar. Berarti harus banyak-banyak riset juga ya. Betul, banyak-banyak riset. Kita cari berita. Nah, kalau Rahmat sendiri itu tahu dari orang, kawan-kawan atau riset sendiri? Kalau lucunya tuh saya sebenarnya nggak ada rencana dari awal dalam arti saya lulus SMA harus ke Malaysia. Oh gitu. Kalau waktu itu saya udah keterima SNMPTN, dapat undangan SNMPTN untuk masuk di UIN Araniri Banda Aceh, Bang. Udah UIN namanya gimana tuh? Masih? Udah UIN. 2000 berapa nama? 2018. Udah UIN. Jadi katanya karena kalau untuk masuk ke situ harus ngurus surat-surat, misalnya foto rumah, foto air untuk uang kuliah tunggal. Saya mikir, saya ngapain saya foto rumah segala macam. Jadi bagi saya itu lumayan bukan membaratkan, cuma bagi saya kayak nggak usah lah. Kebetulan waktu itu saya sering riset kan, karena saya sadar saya bukan berasal dari keluarga yang mampu, sering browsing dan dapatlah nggak sengaja beasiswa Yayasan Khazanah itu informasinya, dan saya dan alhamdulillah keterima. Berarti ini duluan dapat beasiswa dulu atau ke kampusnya dulu? Duluan dapat beasiswanya dulu kalau Yayasan Khazanah. Oh berarti dapat beasiswa, baru kita nyari kampusnya gitu? Betul. Betul. Nah, kenapa AIUM tuh nggak? Kan di Malaysia banyak kampusnya, ada UTM, UM. Benar. Bisa ya. Kalau nggak ke AIUM nggak ketemu Bang Ivan. Betul sekali gitu. Sebenarnya pengen ke UM, University Malaya, karena jurusannya ada juga di UM dan peringkatnya bagus. UM kan nomor 1 di Malaysia ya. Cuman waktu itu saya dapat nasihat dari Yayasan Khazanah, dari badan beasiswanya, dia bilang kalau di UM itu penggunaan bahasa Melayunya masih kental. Sedangkan kan kita teman-teman sebagai penerima beasiswa kan harus menjaga IPK kita biar nggak jatuh gitu kan. Ya udah dibilang nanti kamu kesusahan pakai bahasa Melayu, mending ke AIUM aja yang udah full English gitu. Berarti emang dari awal Rahmat memang milih jurusan ini? Iya, sastra Inggris. Nah, emang di AIUM kan walaupun bukan jurusan Inggris pun itu jadi bahasa pengantar ya, sehingga lebih mematangkan kita kan ketimbang mungkin di kampus yang pengantarnya bukan bahasa Inggris gitu. Berarti untuk kita yang nyari beasiswa kayak Khazanah nih, berarti kan ada hal-hal di mana kita ini harus turut sama yang ngasih beasiswa ya kan. Maksudnya yang ngasih beasiswa biasanya itu suatu lembaga yang ada syarat-syarat tertentu kan.
Kalau saya dapatnya itu nggak langsung dari awal. Jadi di pertengahan gitu. Jadi ini di S2 dulu kan saya emang ada juga nyari tempat lain lah. Tempat lain termasuk di pernah juga di Surabaya itu di UIN Surabaya, entah mau nyoba gitu kan. Ini sebelum ke Malaysia. Sebelum ke Malaysia, kemudian udah hampir nyoba, kemudian di Brunei juga udah hampir nyoba. Di Saudi ada yang saya udah apply tapi nggak tindak lanjut lagi kan. Nah dari ya pas sampai ke Malaysia ini jadi pilihan. Jadi kan kita istilahnya ada opsi kan. Banyak. Menurut saya gini Mas, kalau misalnya kita mau memilih jurusan kuliah, mau kuliah kemana, kayaknya biar kalau saya sendiri biar nggak kecewa kali kan. Ya pilih opsi. Misalnya kalau kita kepengen ke Malaysia, tentunya nggak kesampaian gitu. Yeah. Ada opsi lain gitu kan. Tapi ini saya memang tujuan utama sebenarnya. Malaysia. Termasuk mungkin kalau ada 5 opsi nih, nomor 2-nya atau nomor 1 emang kemarin tuh karena emang patokannya belajar agama kayak bahasa Inggris, itu mau ke Eropa juga. Asik. Ambil beasiswa apa Chevening namanya. Chevening ya S2 ataupun S2. Kan banyak beasiswa kampus lainnya banyak. Cuman itulah sekali lagi karena jurusan saya ini kan akidah filsafat, ini pemikiran Islam, ya bahaya lah kalau kita salah belajar sama siapa kan. Dan saya emang belum secara kalau di barat itu emang kita kalau ambil agama harus kuat dulu ilmu akidahnya, ilmu Islam. Jadi saya pilih Malaysia yang lebih. Nah itu sekali lagi juga kalau kita mau cari kampus ke luar negeri, riset tuh kan ya riset itulah ya. Riset sendiri tanya-tanya kawan juga. Kalau saya kemarin tuh jalurnya lebih ke tanya kawan yang sudah ada di sana man. Karena kan saya dari Gontor dan alumni Gontor banyak di sana. banyak kan tahu sendiri. Nah tanya dari teman-teman sana gimana, dan mungkin catatan juga nih kalau kita tanya yang pasti kita riset sendiri dulu ya. Kadang ada orang gini misalnya apa syaratnya? Oh harus paspor ini ya kan. Padahal kan ya tanya di riset dulu kan. Itu bisa dibaca. Bisa dibaca, nanti apa yang nggak paham baru kita tanya. Betul. Dan saya itu ambil cara itu, kemudian ya si teman ini baru menawarkan gitu. Oh ini ada agen juga yang bisa membantu untuk mendaftarkan. Dan ini belum beasiswa ini. Jadi saya sempat ya minjam dulu lah. Nah itu ya bantu dari keluarga kan. Bagian dari perjuangan. Jadi modal sendiri dulu lah istilahnya. Baru 1 semester ya sambil nyari beasiswa yang lain, dan alhamdulillah dapat. Namanya IUM Sejahtera gitu. Ini beasiswa dari kampus. Dari kampus. Nah, kalau Rahmat beasiswa dari luar kampus. Yayasan Khazanah. Ya. Jadi intinya kalau beasiswa itu teman-teman ada dari kampus. Jadi kita bisa nyari kalau di Malaysia itu dari kampusnya, dan nggak mesti IUM, maksudnya di kampus lain juga pasti ada. Pasti ada. Dan juga dari luar. Nah, kalau jalur Rahman ini istilahnya dari awal pergi itu sudah dibiayai. Kalau saya ini nekat dulu modalnya, mau pergi sana dulu. Nah ya dengan modal yang tentunya ya dibantu gitu kan, minta bantuan dari keluarga, support keluarga. Nah dapatnya dari sana. Nah untuk masuk ke sana juga istilahnya ngambil beasiswa dari kampus juga nggak serta-merta kita masuk daftar langsung ya. Sama ada syarat ya. Nah syarat beasiswa kalau Rahmat sendiri ada nggak syarat yang mungkin membedakan dari beasiswa lain? Kan biasanya umumnya beasiswa itu minta kayak ijazah gitu kan, nilai apa gitu. Nah kalau Khazanah ini gimana Mas? Kalau beasiswa Khazanah itu pokoknya syaratnya pasti ya, kalau syarat-syarat umum seperti Bang Ivan bilang, nilai yang bagus dan dokumen-dokumen yang lengkap, paspor itu pastilah. Cuman kalau setiap beasiswa itu kan punya ciri khasnya masing-masing, ada visinya masing-masing. Kalau beasiswa Khazanah itu visinya adalah pokoknya para penerima beasiswa ini harus punya skill kepemimpinan yang bisa ditumbuhkan. Dalam artian dulu saya pas SMA saya udah sering ikut aktivitas ekstrakurikuler, jadi banyak sertifikatnya ikut ini itu. Jadi mereka lihat si Rahman ini ataupun teman-teman saya yang lain punya kapasitas untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jadi ya kalau untuk beasiswa Khazanah, beasiswa saya dia itu mencari orang-orang yang punya leadership yang bagus, yang punya skill yang bagus. Jadi kalau untuk dari segi nilai penting, tapi nggak terlalu prioritas. Jadi beasiswa itu intinya syaratnya melihat hasil kontribusi kita dulu ya. Betul. Track record kita ini mungkin teman-teman ada yang masih di sekolah, mungkin di SMA ya kan, itu penting ikut organisasi, ikut event-event apa yang memang itu akan membantu kita untuk mencapai beasiswa itu. Nah kalau ini kan lebih ke kepemimpinan tadi ya. Saya karena S2 itu diminta ini hasil riset. Nah riset paper gitu. Pernah nulis di jurnal, pernah publikasi ilmiah gitu. Nah itulah. Dan termasuk nilai juga. Nilai
Ada beberapa mungkin yang tidak patokan nilai. Tapi kalau di kampus biasanya nilai. Pasti. Saya kemarin itu berapa ya? 3,67 minimal diminta. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah tercapai Iya, pas iya. begitu. Nah itu di semester daftarnya dari semester kedua, saya dapatnya di semester ketiga gitu. Alhamdulillah. Jadi yang perlu kita pahami di sini teman-teman, beasiswa itu perlu memahami kita ini siapa, kontribusi kita ini sebelumnya sebagai apa, pernah. Jadi mungkin dari sekarang bisa kita dipersiapkan. Jadi bukan hanya sekedar berkas yang umum saja, termasuk ini juga apa? Motivation letter ya. Motivation letter. Itu jadi faktor utama nggak? Itu sangat Ya. sangat menjadi faktor utama, sangat menjadi pertimbangan para penyeleksi. Artinya nggak sekedar nulis, oh saya pengen beasiswa nih, tolong dong. Nggak gitu. Nggak bisa lah. Berarti kayak mana? Itu ada bahasa tertentu yang harus ada di situ. Bahasa tertentunya kalau motivation letter itu intinya, kalau dijelasin panjang banget kan kayaknya di video lain ya. Intinya tuh kenapa sih harus kita, ya kan? Mungkin kalau dari segi Bang Ivan yang S2 dia udah pernah riset ini segala macam gitu kan. Di motivation letternya dia bisa bilang, oh hal yang saya teliti ini sangat penting nanti hasilnya untuk kontribusi. Jadi saya harap saya bisa dapat beasiswanya supaya saya bisa melanjutkan penelitian saya. Kalau S1 nanti misalnya bisa bilang, oh saya udah tertarik di bidang ini, tapi saya nggak punya biaya misalnya untuk lanjut pendidikan, makanya saya perlu beasiswa ini gitu. Jadi itu kita istilahnya si pemberi beasiswa tuh pengen tahu, oh kenapa kamu ini harus saya kasih. Betul, kan? Nah, pemberi beasiswa nggak akan jadi mempertimbangkan kita ini apa kontribusi kita gitu kan ke orang lain, bukan sekedar kita belajar udah paham udah gitu. Gitu ya masalah. Terus ada nih nggak tips mengenai beasiswa ini, untuk dapat beasiswa ini ada apa mungkin tips khusus yang bisa dipersiapkan jauh hari? Kalau untuk dari segi persiapan ya, yang pertama kita harus tahu dulu kenapa sih kita mau kuliah di jurusan itu, dan nanti setelah selesai kuliah mau jadi apa. Karena kalau untuk persyaratan umumnya nilai TOEFL atau IELTS itu sebenarnya itu udah di luar kepala lah, dalam artian itu udah wajib. Tapi balik lagi ke niatnya sih Bang. Niatnya itu penting. Malu niat. Yes. Kadang gini kita ini kalau nggak ada niat, nggak ada yang memicu kita untuk betul-betul kerja itu. Jadi kadang ini mau nyari sini, taunya nggak dapat, udah nggak mau nyari lagi gitu kan, langsungnya. Tapi ketika kita ada niat, pasti kita kejar terus.